Om, saya punya regulator merek NIS. Nah, regulator ini rasanya aneh. Pada saat saya pasang ke tabung gas dan saya putar knob yang ada di regulatornya, jarum meteran menunjukkan bahwa tabung gasnya berisi dan meterannya bergerak ke arah full. Nah, namun begitu saya putar knob kompor gasnya, dalam beberapa detik kompor gasnya mati sendiri dan jarum yang ada di meter regulator itu kembali menunjukkan ke angka 0. Nah, bagaimana ini, Om? Hai sobat, kali ini akan saya bacakan 3 pertanyaan menarik yang berkaitan dengan kompor gas yang paling banyak diajukan oleh teman-teman semua. Namun kebetulan saya belum punya videonya. Nah, apakah pertanyaan tersebut akan saya bahas sesaat lagi. Perfect. Oke sobat, kita langsung masuk ke pertanyaan ketiga yang paling banyak ditanyakan ya. Bang, saya baru beli regulator beserta kompor gas. Namun anehnya regulator yang saya beli ini ternyata susah sekali buat dipasangkan ke tabung gas karena sepertinya tidak muat, kesempitan. Gimana ini Bang? Oke, jadi permasalahan seperti ini memang sering kali kita temui khusus di daerah Indonesia ya. Begitu beli regulator dipasangkan ke tabung gas ternyata tidak muat. Nah, hal ini terjadi disebabkan oleh adanya ketidaksesuaian standarisasi lagi ya. Jadi kalau misalnya sebuah pabrikan, andaikan ini sebuah pabrikan regulator menciptakan sebuah regulator, awalnya standarnya itu 10 mili ya. Kemudian ternyata begitu cetakan yang kesekian kali jadi lebih besar sedikit, jadi 10, sekian mili. Oke. Nah, hal inilah yang akhirnya menyebabkan jadinya beberapa regulator itu sepertinya agak susah masuk ke tabung gas. Nah, permasalahannya di mana? Apakah ketidaksesuaian ukuran tadi terjadi di tabung gas atau di regulator? Nah, bisa terjadi di mana saja, bisa di regulatornya, bisa juga di tabung gasnya. Namun kalau kita berpikir secara logika, kalaupun memang ini ternyata kelebihan ukuran ini disengaja, masing-masing sepertinya punya alasan yang malah bisa diterima akal. Kita ambil contoh kalau misalnya ternyata regulatornya ini ya dilebihkan ukurannya. Alasan regulator tentunya agar nanti bisa tahan lama terhadap tabung gas. Karena memang regulator ini biasanya yang duluan kalah terhadap tabung gas. Jadi kalau kita lebihkan sedikit pengaitnya, tentu saja umur regulator pastinya akan lebih lama. Itu berdasarkan logika. Benar kan? Nah, tapi kalau kita beralih ke tabung gas, maka tabung gas juga hampir sama alasannya. Nah, kenapa dilebihkan? Supaya nanti begitu ketemu dengan regulator yang agak longgar, regulator yang longgar ini jadinya terasa pas masuk ke tabung gas. Benar kan? Nah, yang jadi kacau adalah apabila bertemu kedua-duanya. Yang satu regulatornya dilebihkan ukurannya, yang satu tabung gasnya juga berlebih ukurannya, akhirnya tidak pas. Nah, ya kesempitan. Nah, solusinya adalah bagaimana? Silahkan coba tukar tabung gasnya dengan tabung gas tetangga ya. Dicoba dites. Jadi kalau memang ternyata dengan tabung gas tetangga pas, tidak ada masalah, berarti memang seperti yang saya bilangkan tadi bahwa ada kesalahan di ukuran. Nah, kalau seperti ini ya silakan, kalau sudah tahu penyakitnya, kalau kalian mau ganti tabung gas ya ganti tabung gas. Namun berdasarkan pengalaman, kejadian seperti ini biasanya akan hilang sendiri pada saat 2 atau 3 kali penggantian tabung gas. Karena pastinya pengait nanti begitu di 2 kali atau 3 kali penggantian tabung gas akan mulai terkikis dan akhirnya akan pas masuk ke tabung gas sobat. Oke, sekarang kita masuk ke pertanyaan yang kedua. Bang, kenapa regulator saya menimbulkan suara desis pada saat kompor gasnya dinyalakan? Tapi kalau kompor gasnya mati tidak ada suara desis tersebut. Bagaimana ini Bang? Terima kasih. Oke, suara mendesis atau mungkin suara mendengung yang terjadi pada regulator, menurut saya itu adalah hal yang lumrah terjadi dan termasuk normal. Yang penting tidak disertai dengan bau gas. Nah, tapi lain ceritanya kalau suara desis dan dengung tadi itu disertai bau gas, berarti tentunya ada kebocoran dan harus segera ditangani. Oke sobat. Nah, pertanyaannya, apa sih yang menyebabkan suara mendesis atau berdengung tersebut di regulator?
Nah, penyebab suara mendesis atau berdengung di regulator itu umumnya disebabkan karena gas yang ada di dalam tabung gas itu mengalir. Kenapa saya bilang mengalir? Karena pada saat kompor gasnya dinyalakan, jadi otomatis gas yang bertekanan ini tadi mengalir. Nah, gerakan gas tadi itu mengalir tentu saja akan bersentuhan atau bersenggolan dengan bagian dalam regulator yang pastinya terbuat dari besi. Nah, bisa saja kan di dalam regulator tersebut ada sudut-sudut yang tajam. Nah, sudut-sudut yang tajam inilah yang akhirnya menimbulkan suara berdesis atau berdengung. Nah, logikanya kejadian seperti ini adalah seperti teori pada saat kita bersiul. Nah, kenapa bisa timbul siulan? Itu dikarenakan tekanan suara kita yang menyentuh dinding-dinding bibir atau mulut kita, sobat. Oke? Nah, sekali lagi saya ingatkan, asal suara desis dan dengung tidak disertai bau gas, ya berarti ini masih normal dan wajar. Nah, oke, sekarang kita masuk ke pertanyaan pertama yang paling sering diajukan teman-teman semua di tahun 2020 ini ya. Nah, pertanyaannya adalah sebagai berikut. Om, saya punya regulator merek NIS. Nah, regulator ini rasanya aneh. Pada saat saya pasang ke tabung gas dan saya putar knob yang ada di regulatornya, jarum meteran menunjukkan bahwa tabung gasnya berisi dan meterannya bergerak ke arah full. Nah, namun begitu saya putar knob kompor gasnya, dalam beberapa detik kompor gasnya mati sendiri dan jarum yang ada di meter regulator itu kembali menunjukkan ke angka 0. Nah, bagaimana ini, Om? Oke, jadi untuk permasalahan seperti ini memang sering sekali saya baca atau saya temui di kolom komentar ya. Nah, paling banyak itu diajukan oleh pengguna regulator bermerek NIS. Saya tidak tahu apakah ini sebuah sepertinya cacat produksi atau segala macam. Namun di beberapa kesempatan di mana saya berinteraksi dengan beberapa penanya, bahkan ada juga yang melalui video call, di situ saya melihat sepertinya ada kelemahan di bagian klep yang ada di regulator NIS tersebut. Memang ada juga sih beberapa teman juga yang menanyakan dari regulator merek lain ya, tapi yang paling banyak itu dari regulator merek NIS. Nah, permasalahannya adalah posisi klep ya, baik di regulator apapun termasuk juga di regulator NIS itu berada di bagian tengah. Nah, kesulitannya adalah kita tidak bisa menjangkau bagian klep yang ada di regulator ini kecuali kita harus membelah di regulatornya. Membelahnya itu tepat di bagian tengah, sobat. Nah, inilah yang sulit. Karena kalaupun kita bisa belah, bagaimana menyatukannya? Berarti kan ini sangat ribet dan bukan pekerjaan tangan dan harus dikerjakan dengan mesin. Nah, disinilah saya langsung berkata bahwa ini sebenarnya kondisi yang memang sangat sulit untuk diperbaiki, sobat. Oke, sobat. Nah, mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Oh ya, sesi tanya jawab ini nanti akan berlanjut juga ya ke video yang selanjutnya apabila saya nanti menemukan pertanyaan-pertanyaan yang menarik, baik yang sudah ada videonya atau yang belum. Tapi mungkin yang akan saya utamakan adalah dari yang paling banyak penanyanya ya. Jumpa lagi di video berikutnya. Wassalam.